Halo, selamat siang adik-adik kami semua. Kita bertemu kembali dalam proses belajar mengajar kita. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari sel, yaitu transport melalui membran sel. Nah, pertanyaan, bagaimanakah caranya zat bisa melewati membran sel? Nah, pada dasarnya ada dua cara bagaimana proses transport melalui membran sel berlangsung. Yang pertama namanya transport pasif, yang kedua transport aktif. Di manakah letak bedanya? Nah, bedanya sebagai berikut. Yang pertama, kenapa disebut transport pasif? Karena transport ini tidak menggunakan energi. Maka boleh kita katakan di sini proses pengangkutan ini tidak butuh energi. Ya, saya tulis negatif. Dengan kata lain, proses ini tidak menggunakan ATP. Ingat, ATP adalah senyawa berenergi tinggi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya. Baik. Nah, transport pasif ada dua. Yang pertama difusi, yang kedua adalah osmosis. Kita mulai yang pertama, difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan zat dari yang jumlah banyak ke jumlah yang sedikit. Itulah difusi. Perhatikan gambarnya. Misalnya ini adalah pipa berbentuk U yang dibuat sekatnya. Nah, kemudian diisi larutan. Kita katakan misalnya kita isi larutan gula. Nah, pada sisi sebelah kiri saya, misalnya saya gambarkan yang hitam ini adalah larutan gulanya. Berarti nanti yang putih adalah airnya. Kemudian di sisi sebelah kanan saya, ini juga larutan gula. Saya gambarkan ada 4 partikel gula. Berarti kita boleh menyimpulkan bahwa konsentrasi di A lebih tinggi di B. Lebih tinggi daripada sebelah kanan. Ya, saya ulangi. Konsentrasi di sebelah kiri saya lebih tinggi dibanding di sebelah kanan. Karena dia difusi, maka nanti zat terlarut yang ada di sebelah kiri, yaitu partikel gula yang pindah ke sini. Sehingga perhatikan gambarnya, di sebelah sisi kiri saya yang tadinya 6. Nah, sekarang dia menjadi 5. Kenapa? Karena sudah berpindah ke sini sebuah partikel. Ya, sehingga di sebelah kiri dan kanan konsentrasinya menjadi sama. Ya, berarti boleh kita simpulkan pada dasarnya tujuan difusi adalah untuk menyamakan konsentrasi. Paham ya? Oke. Nah, proses difusi bisa kita lihat contohnya, misalnya ini yang paling sering ya, difusi gas. Misalnya kita kalau duduk di bawah pohon, kita merasakan hembusan angin, itu difusi. Kadang waktu kita belajar, kita kadang mencium aroma yang tidak nyaman. Ya, mungkin teman kita ada yang buang angin, itu juga difusi. Mungkin ada pernah memasukkan belau ke dalam air, yang awalnya airnya putih, lambat laun menjadi biru. Itu juga adalah proses difusi. Paham ya? Ya. Bisa misalnya tadi kita tuliskan difusi pada tinta. Ya, coba teteskan tinta cair ke air putih. Maka air putihnya nanti akan menjadi hitam. Itu karena terjadi difusi. Nah, ini sangat sederhana ya. Nah, baik, kita lanjut yang kedua. Transport pasif yang kedua namanya osmosis.
Nah, apa bedanya? Lihat ke depan. Osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nggak berbeda ya. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, cuman ingat yang berpindah adalah air. Jadi, bukan zat terlarut yang berpindah. Tadi kalau difusi, kan partikel gula yang berpindah, bukan air. Jadi beda ya. Nah, kalau dia osmosis, jadi air yang berpindah, yaitu dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Nama lainnya, dari larutan hipotonis menuju ke hipertonis. Hipotonis artinya larutan yang memiliki tekanan osmosis rendah. Berarti kalau hiper, larutan yang memiliki tekanan osmosis tinggi. Nah, tekanan osmosis berbanding lurus dengan konsentrasi. Ya, saya ulangi. Tekanan osmosis berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya naik, osmosisnya juga naik. Nah, ingat, konsentrasi adalah zat terlarut dibagi zat pelarut. Iya. Saya ulangi sedikit. Ya, sebagai catatan di sini diingat ya, bahwa konsentrasi, saya bikin C, itu adalah zat terlarut dibagi zat pelarut, di mana secara universal zat pelarut adalah air. Maka perhatikan ke sini. Jika air banyak, konsentrasi akan turun. Maka osmosis juga turun. Sebaliknya, jika air sedikit, konsentrasi akan naik, tekanan osmosis juga akan naik. Berarti boleh kita simpulkan, kalau airnya banyak, tekanan osmosisnya rendah. Maka perhatikan di sini, yang berpindah kan air dari hipotonis. Karena hipotonis konsentrasinya rendah, berarti airnya tinggi. Hipertonis konsentrasinya tinggi, berarti airnya lebih sedikit. Jadi boleh didefinisikan, osmosis itu adalah difusi air. Iya, dari air yang banyak menuju ke air yang sedikit. Paham ya? Nah, perhatikan gambar. Pada gambar A, ya, misalnya saya gambarkan di sini, ini misalnya larutan gula. Ya, saya tuliskan partikel gulanya misalnya 4. Sementara di sini, ya, saya bikin misalnya 6. Siapakah yang konsentrasinya lebih tinggi? Ya, tentu jawabnya di sini. Ini paling atau lebih rendah. Maka kita sebut di sebelah kiri saya ini larutan yang hipotonis. Sementara yang di sebelah kanan saya larutan hipertonis. Maka yang berpindah adalah air dari hipo ke hiper. Jadi bukan larutan gulanya, tapi airnya. Maka hasil akhirnya nanti seperti ini. Ya. Partikel gula tidak berpindah. Sama juga di sini. Partikel gula tidak berpindah. Tetapi perhatikan airnya yang berpindah ke sebelah kanan. Nanti kira-kira ya, airnya yang berpindah. Sehingga nanti air di sisi kiri berkurang, menurun. Air di sisi kanan meningkat. Otomatis konsentrasi di kanan ini turun. Konsentrasi di kiri naik. Dan ketika konsentrasinya sudah sama, maka tidak terjadi lagi osmosis. Paham? Paham ya? Saya ulangi sekali lagi deh, bahwa dalam osmosis yang berpindah adalah airnya. Jadi, walaupun air yang berpindah itu tidak masalah, itu bisa menyamakan konsentrasi. Karena air yang berkurang di sini menaikkan konsentrasi,
air yang di sini menurunkan konsentrasi. Jadi ibaratnya kalau begini kian dia dengan perpindahan air akhirnya jadi sama konsentrasinya. Paham ya? Oke, itu dia penjelasannya. Nah sekarang bagaimanakah peristiwa osmosis ini pada sel hewan, pada sel tumbuhan? Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari? Sederhananya seperti ini. Kita ambil misalnya sel hewan, kita masukkan ke larutan isotonis. Ya, kita masukkan ke larutan isotonis. Kemudian kita ambil lagi sel hewan, kita masukkan ke larutan hipotonis. Satu lagi, kita masukkan ke larutan hipertonis. Kita mulai A. Jika sebuah sel hewan kita masukkan ke larutan isotonis, artinya bahwa larutan konsentrasi di larutan sama dengan konsentrasi di dalam sel. Otomatis osmosisnya tidak terjadi karena sudah sama. Kalaupun terjadi begini, kalau masuk misalnya air, maka otomatis akan keluar lagi air. Paham kira-kira ya? Iya begitu. Jadi namanya seimbang. Dan sel tidak akan berubah bentuknya. Oke. Bagaimana yang kedua? Sel berada pada larutan hipotonis. Berarti ingat rumusnya. Air berpindah dari hipo. Maka gambarnya air yang masuk ke dalam sel. Kan begitu. Oke. Terus bagaimana kalau ke larutan hipertonis? Kebalikan. Air keluar dari sel begini. Paham? Nah, kalau kita jelaskan dia, lihat ke atas di sini ya. Ya, lihat ke atas. Yang pertama, kalau tadi konsentrasi sel dengan larutan sama, maka tidak terjadi osmosis. Paham ya? Yang kedua, bagaimana kalau konsentrasi sel lebih besar dari larutan? Berarti peristiwa yang nomor 2. Lihat, air masuk. Maka peristiwa yang pertama, air masuk. Ya, fokus kita kan sel, berarti masuk ke dalam sel. Akibatnya, tekanan osmosis sel akan turun. Kenapa turun, Dek? Kan air itu menurunkan konsentrasi, otomatis tekanan osmosis turun. Oke. Kalau air terus masuk, ini akan menyebabkan berat sel bertambah. Kalau terus terjadi osmosis, maka sel itu bisa menggembung. Iya, bisa menggembung. Itu yang disebut dengan swelling. Dan kalau air terus masuk, selnya pun akan pecah. Ini yang kita sebut dengan hemolisis. Ya kan kalau air masuk terus kan pecah. Jadi ilustrasinya nanti begini. Ini misalnya sel awal. Karena air masuk dia akan menggembung begini. Dan kalau terus air masuk, pada akhirnya dia akan pecah. Paham? Oke. Maka kalau dia sel hewan dimasukkan ke larutan hipertonis, itu kebalikannya. Iya, kebalikannya. Langsung saja air justru keluar, tekanan osmosis sel akan meningkat, maka berat sel akan turun, selnya keriput. Iya, keriput atau creeping. Iya, nama lainnya creeping. Oke, jadi kalau digambarkan, misalnya begini kian, akhirnya jadi begini, akhirnya jadi begini, akhirnya selnya keriput. Paham kira-kira ya? Nah,
Baiklah, itu dulu untuk transport melalui membran sel. Kita cukupkan sampai di sini. Transport tentang membran yaitu transport aktif akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sekian pertemuan kita adik. Selamat siang, tetap semangat. Horas.